Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Merbella Lintang Giardila, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Jember, program studi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD sebagai ujian akhir semester 1 mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan. Kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD saya laksanakan pada pembelajaran IPAS kelas 5 bab 6 Indonesiaku Kaya Raya, topik ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Apa itu scaffolding? Scaffolding adalah strategi yang digunakan guru untuk mendorong peserta didik belajar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri. Peserta didik mendapat bantuan atau bimbingan dari guru pada awal pembelajaran agar mereka lebih terarah. Bimbingan guru yang dimaksud adalah memberikan bantuan secara bertahap dan akan dilakukan pengurangan bantuan agar peserta didik mencapai kemandirian dalam proses belajar. Penerapan scaffolding dalam pembelajaran IPAS kelas 5 bab 6 topik A yang saya lakukan ialah dimulai dengan menjelaskan materi pembelajaran, membuka kelas dan berdoa, menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dibahas pada pertemuan hari ini, serta melakukan apersepsi. Yang selanjutnya ialah menentukan Zone of Proximal Development atau ZPD dengan melakukan asesmen diagnostik serta memberikan pertanyaan pemateri. Kemudian, mengelompokkan peserta didik menurut ZPD-nya, yaitu tingkat tinggi dan tingkat rendah, dan memberikan tugas serta latihan soal untuk dikerjakan secara berkelompok. Kemudian, saya memberikan bantuan berupa bimbingan, motivasi, pemberian contoh, kata kunci, atau hal lain yang dapat memancing peserta didik ke arah kemandirian belajar. Namun, pemberian bantuan ini dilakukan secara bertahap dan akan mengalami pengurangan. Selanjutnya ialah mengarahkan peserta didik yang memiliki ZPD tinggi untuk membantu peserta didik yang memiliki ZPD rendah atau biasa disebut dengan tutor teman sebaya. Langkah yang terakhir ialah melakukan evaluasi dan menyimpulkan pembelajaran hari ini, serta memberikan tugas-tugas sebagai bentuk penguatan materi kepada peserta didik. Hasil yang dicapai terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD ialah yang pertama, peserta didik merasa terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang suportif. Yang ketiga, peserta didik memiliki kemajuan dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan oleh guru. Dan yang terakhir ialah menumbuhkan sikap toleransi dan pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Dengan penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran IPAS, secara kedepannya tingkat kemampuan peserta didik dapat berkembang hingga tercapainya tujuan pembelajaran.